Kalau kita ngomong sebuah laptop, maka laptop tuh menjadi salah satu gadget yang bisa masuk hampir ke segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hampir semua brand laptop memang memiliki akan targetnya tersendiri, yang dimana menyasar kepada user yang lebih spesifik. Dan nggak ketinggalan juga dengan salah satu brand yang pecahkan review kali ini dari brand HP, di mana kita akan bahas sebuah laptop keluaran HP dari seri Pavilion yang menyasar konsumen di kelas korporat. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan setelah beberapa waktu Pichel sudah suguhkan beragam laptop gaming dengan beragam spek dan juga merek, maka kali ini kita juga akan cooling down dulu dengan laptop kelas korporat yang kali ini datang dari brand HP dengan nama lengkap HP Pavilion Aero 13 BE0002AU. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 5800U, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory sebesar 512MB, layar IPS panel 13,3 inci 8-bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, laptop kantoran ini tuh hadir dengan bentuk bodi yang super simple dan juga minimalis. Karena bentuk bodinya ini bisa dibilang slim banget. Sementara untuk dimensi yang diusungnya ini tuh hanya berada di 29,7 dikali 20,9 cm dengan ketebalan berkisar 1,7 cm. Bobot laptopnya juga seberat kurang dari 1 kg, dan pada waktu Pichel tes manual gitu ya, maka terbaca 957 gram. Jadi bisa dibilang kalau laptop ini sudah irit tempat, slim, dan juga ringan. Jadi enak lah buat ditenteng kemana-mana. Lalu untuk warna bodinya sendiri, tim colornya itu HP beri nama sebagai Natural Silver. Dan memang sekitar 80% bodi laptop ini tuh berwarna silver, baik di sisi luar maupun di bagian dalam. Pada sisi luar nanti di bagian display cover terdapat logo HP besar di bagian tengah yang dicetak menggunakan glossy finish. Dan sedangkan di sisi dalam terdapat bezel layar berwarna hitam bermaterial plastik dengan matte finish. Dan baru di bawahnya lah terdapat nanti deretan keyboard, palm rest, dan juga touchpad yang berwarna senada dengan display covernya. Lanjut ke sisi bawah laptop, di mana pada sisi ini hanya nanti terdapat dua buah pad karet yang melintang secara horizontal yang berguna sebagai kaki-kaki untuk laptop ini. Lalu ada juga nanti lubang ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian dalam dari laptopnya. Selanjutnya untuk urusan build quality, memang material pembentuk laptop ini sendiri itu adalah aluminium alloy untuk bagian display cover serta palm rest-nya. Dan plastik pada bagian bawahnya ini juga nanti agak memang beda ya, dimana tadi udah aluminium alloy, di sini cuma ini doang nih yang bagian plastik. Dan tentu saja memang flex masih ada di setiap bagian bodi laptop ini, karena plat aluminium maupun plastik yang digunakan juga tergolong cukup tipis. Jadi pastikan teman-teman menggunakan cover laptop yang oke lah untuk laptop ini, biar lebih aman dari benturan-benturan ataupun ketekan-ketekan dengan beberapa barang yang ada di tas kita. Dan sebagai informasi tambahan, pada situs HP ini tuh dia memberikan penjelasan bahwa material plastik yang digunakan pada laptop ini juga adalah material plastik daur ulang, di mana ini untuk cover bagian bawah dan juga cap pada keyboardnya. Terakhir, kalau kita ngomongin desain, jelas yang paling penting adalah I/O port, di mana ini terletak di sisi kiri dan juga kanan dari laptop. Dari sisi kiri terdapat satu port HDMI 2.0, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, di mana ini sudah support USB Power Delivery dan juga DisplayPort 1.4, dan juga HP Sleep dan Charge, dan kemudian ada lagi satu port combo audio 3,5 mm. Sedangkan di sisi kanan nanti hanya terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu charging port dengan LED indikator di sisi kirinya. Sementara kalau untuk tombol power nanti berada di sisi bagian atas yang menyatu dengan deretan dari keyboardnya. Di bagian layar, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 13,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan juga resolusi WQXGA atau 2560x1600 dan refresh rate sebesar 60Hz. Panel layarnya ini nanti diproduksi oleh brand AU Optronics dengan kode AUO 4195 yang memiliki color depth 8-bit dan juga akurasi 83% DCI-P3, 100% sRGB, dan 81% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga ke 400 nits. Ada juga nanti kontras rasionya tuh bahkan hingga ke 1200:1. Sementara untuk membingkai layarnya memang terdapat bezel yang nggak bisa dibilang tebal, tapi juga nggak bisa dibilang tipis juga. Ukurannya masing-masing adalah 0,5 cm untuk sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 1,5 cm di sisi bawah. Dan pada bezel bawahnya ini juga nanti terdapat logo HP berwarna silver dove yang kontras banget dengan layar hitam dari bezel layarnya. Dan sebagai penopang layarnya juga nanti terdapat dua engsel di sisi kiri dan kanan yang disatukan dengan cover pada bagian tengah. Nanti untuk
engselnya itu bisa mensupport akan bukaan hingga 135 derajat dan juga memang tergolong kesat untuk saat kita buka tutup. Jadi sayangnya pada waktu pengoperasian kita butuh 2 tangan untuk bukanya. Jadi jangan 1 tangan lah gitu ya, karena laptop ini tuh enteng, jadi pasti bakalan kegeser-geser gitu kalau kita coba pakai 1 tangan. Nanti jeduk gitu, jatuh aja. Nah, biar. Kemudian di bagian input device, laptop ini nanti hanya memiliki 2 input device standar seperti laptop-laptop kebanyakan. Nah, nanti juga ada plus 1 security input berupa sensor sidik jari. Pertama untuk keyboard, di mana laptop ini sendiri mempergunakan keyboard bertipe chiclet berukuran 1,5 cm yang berwarna silver dengan font berwarna abu-abu gelap. Key travelnya lumayan dekat dan juga feel mengetiknya juga enak untuk dipakai mengetik dengan tempo yang cepat. Suara ketukan keyboardnya juga nggak berisik, jadi cocok lah buat kita yang mungkin suka pakai dan sering mengetik dalam keadaan yang mungkin butuh yang hening gitu. Dan sebagai pelengkap juga keyboard laptop ini memiliki backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang nanti bisa kita atur mempergunakan akan tombol F4. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard HP Pavilion Aero 13BE0002AU. Selanjutnya adalah touchpad-nya, di mana touchpad-nya ini tuh berukuran lebar dengan ukurannya sendiri tuh menjadi 11,6 dikali 6,5 cm dan posisinya berada tepat di tengah-tengah dari bodi laptopnya gitu ya, di palm rest-nya. Baik warna maupun teksturnya mirip banget dengan bagian palm rest-nya. Paling perbedaannya hanya terdapat di permukaan touchpad-nya ini dibuat lebih rendah dari palm rest-nya. Tapi sayangnya nggak ada juga nih tombol untuk menonaktifkan touchpad-nya secara singkat gitu, kayak shortcut-nya. Jadi kita harus matikan secara manual dari control panel. Buat yang penasaran, berikut ini bisa coba kasih contoh lagi suara feedback dari touchpad HP Pavilion Aero 13BE0002AU. Check this out. Dan yang terakhir adalah sensor sidik jari, di mana bentuknya ini tuh bujur sangkar berukuran 1x1 cm dan terletak di bagian palm rest bagian kanan. Nanti bersebelahan nih dengan logo yang Bang & Olufsen. Sensornya ini tergolong cepat lah untuk membaca sidik jari kita dan pasti sangat berguna banget buat tambahan keamanan pada laptop ini. Jadi login Windows, cuma tinggal cuk. Untuk urusan performa, laptop HP Pavilion Aero 13BE0002AU ini tuh dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800U yang masih mempergunakan arsitektur 7 nanometer dan memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual, serta TDP 15 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 1,9 GHz dan bisa di-boost max hingga ke 4,45 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini juga sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22.000.675 secara bawaannya. Dan lagi-lagi berhubung karena laptop ini adalah laptop productivity, maka tuh nggak ada tuh yang tool-tool ataupun aplikasi untuk mendongkrak kinerjanya. Pical hanya menjalankan laptop ini dalam kondisi baterai best performance dan juga tetap dihubungkan pada aliran listrik. Dan untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 8.004 poin untuk CPU multicore dan 1.443 poin untuk CPU single core, sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 5,55 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, maka laptop ini memiliki skor rata-rata 3.031 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 5 menit 37 detik untuk CPU test dan 8 menit 20 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.113 untuk esensial, 9.297 untuk productivity, dan 5.860 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.876. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Di bagian grafis, laptop ini nanti hanya mempergunakan integrated GPU yaitu Radeon RX Vega 8 yang memiliki 512 shader unit dan dengan sharing memori default sebesar 512 MB, di mana nanti akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1107 dan CPU skor sebesar 5896, sehingga secara rata mendapatkan skor 1260. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita akan langsung lanjut dengan gaming test. Dan pada pengetesan ini Pical tetap mempergunakan setting best battery performance sambil tetap terhubung pada arus listrik. Sementara untuk displaynya Pical turunkan sampai ke resolusi HD atau 1280x800 untuk bisa minimal target di frame rate 60 fps. Gimana teman-teman? Penasaran? Apakah bisa? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama untuk GTA 5. Dengan resolusi 1280x800 dan setting normal, average frame rate yang didapat adalah 67,3 dengan maksimum 89,7 dan minimum 52,1 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x800 dan setting high, average frame rate di 82,3 dengan maksimum 108,5 dan minimum 47,6 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1080x800 dan setting best looking, average frame rate di 62,9 dengan maksimum 79,6 dan minimum 36,3 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1080x800 dan setting ultra, average frame rate di 70,1 dengan maksimum 95,3 dan minimum 7,5 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x800 dan setting low, average frame rate di 33,5 dengan maksimum 40,4 dan minimum 27,9 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1080x800 dan setting ultra, average frame rate di 57,9 dengan maksimum 76,6 dan minimum 31,8 fps. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1080x800 dan juga setting low, average frame rate di 54,7 dengan maksimum 61,4 dan minimum 40,4 fps. Selanjutnya untuk tes rendering, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil menerima project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 22 menit 56 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita beralih ke bagian storage, di mana untuk storage sendiri laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB dari SK Hynix. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, kita akan mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 3,6 GB per second untuk membaca data dan 2,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 42,9 MB per second untuk membaca data dan 97,6 MB per second untuk menulis data. Gimana teman-teman? Sampai di sini sudah merasa wow atau ngerasa B aja hasil pengetesannya? Pical sebenarnya secara pribadi jujur terkejut lah dengan kinerja laptop ini. Yang meskipun memang bukan didesain untuk laptop gaming gitu ya, tapi laptop ini sanggup lah untuk menjalankan game-game berat dengan setting yang tinggi. Dan bahkan hampir di semua game yang Pical uji ini menggunakan setting rata kanan. Ya, tergolong gokil lah. Tapi memang ya ada terms dan condition-nya, yaitu resolusi layar memang harus dikorbankan hingga ke HD 1080x800. Jadi kalau menurut Pical ya mengingat bobot dan juga dimensi laptop ini sudah pas deh ini dijadikan partner bekerja ataupun kerja harian teman-teman sekalian. Ya sebenarnya kalau buat kita yang editing sih kayaknya ya cincai lah. Ataupun mungkin buat kita yang 3D design, AutoCAD gitu, harusnya masih nggak masalah. Dan kalau untuk kemampuan kayak tadi sih anggap aja kayak bonus lah. Tapi kalau untuk buat benchmark apa gitu ya, kayak kerja office juga harusnya aman lah, prosesornya juga top Marco top. Lanjut ke bagian cooling system, di mana laptop ini nanti hanya menggunakan sebuah kipas yang disambungkan dengan sebuah heat pipe yang akan menyedot udara panas dari chip CPU dan GPU-nya, lalu menghembuskan melalui grill ventilasi di bagian engsel layarnya. Sementara untuk udara segar nanti akan dihisap melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah dari laptop. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pical tes laptop ini di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan tetap menghubungkan laptop kepada arus listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 1,5% dengan frekuensi yang berada di 2,7 hingga ke 2,9 GHz dengan sesekali yang spike hingga ke 4,3 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 3,7 watt dan suhu di rata-rata 51 derajat Celcius.
Dan kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya masih malahan relatif stabil, bahkan agak sedikit turun ke level 2,5 GHz, dan suhu intinya hingga ke 53 derajat Celcius selama sekitar setengah menitan. Yang anehnya selama periode ini powernya justru melandai dari 15,1 watt menjadi 14,9 watt. Setelah itu dayanya bertahan di rata-rata 15,3 watt dan suhu di rata-rata 64 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya nanti tetap stabil berada di rata-rata frekuensi 2,5 GHz. Jadi kelihatan nih ya, kayaknya agak dibatasi nih kecepatannya dan juga temperaturnya. Ya bahkan nyentuh 70-80 juga ya nggak ada lah gitu istilahnya. Mungkin karena tipis kali ya, kalau nggak kan kepanasan. Selanjutnya untuk temperatur bodi laptopnya, maka dalam kondisi stress test, untuk area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 34 derajat Celcius, dengan titik terpanas di 38 dan terendah di 28 derajat Celcius, dengan titik terpanas tuh pada area engsel layar. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini berada terfokus di bagian daerah grill ventilasi, di sekitar kipas dan juga heat pipe. Pada area ini nanti suhu panasnya mencapai rata-rata 35 derajat dengan titik tertinggi 37 derajat dan terendah di 29 derajat Celcius. Ingat ya teman-teman, bahwa pengetesan tadi Picha lakukan nih di ruangan ber-AC. Jadi sekali lagi ada baiknya teman-teman siapkan pakai cooling pad kalau misalnya kita mau geber habis-habisan, buat ya tambahan cooling system dari laptop inilah. Tapi kalau teman-teman nggak bekerja dalam ruangan yang kayak nggak ber-AC, ya itu harus lebih hati-hati lagi. At least kita jaga-jaga biar panjang umur laptopnya. Di bagian audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan stereo speaker yang dituning oleh Bang & Olufsen, di mana ini tuh posisi driver speakernya terletak di bagian bawah yang menghadap ke kiri dan kanan dari laptopnya. Dan speakernya ini tuh saat kita uji nanti di volume maksimal, dapat menghasilkan suara rata-rata di 81,5 desibel, dengan maksimum hingga ke 88,2 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop HP Pavilion Aero 13 BE0002AU. Check this out. Sedangkan untuk webcam, laptop ini nanti memiliki sebuah webcam yang dinamakan HP Wide Vision dengan resolusi sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 180x720 pixel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari kameranya. Hasilnya sih Picha bisa bilang oke juga. Picha tergolong langsung kayak jatuh cinta lah gitu sama hasilnya. Walaupun memang masih ada noise di beberapa spot ya. Dan memang menurut informasi dari situs HP, jenis lensa yang dipergunakan webcam ini tuh bertipe wide dengan fixed focus. Jadi kayak bisa muat banyak gitu. Ya buat yang penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil video dari webcam HP Pavilion Aero 13 BE0002AU. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP Pavilion Aero 13 BE0002AU. Ini resolusi 720p 30 fps dan teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya surprisingly bagus dan juga cerah. Ya, memang cahaya ada dari sebelah kanan. Ya, namun teman-teman bisa lihat bahwa overexposure nih kulitnya jadi agak putih walaupun kadang-kadang tuh lihat ya, masih agak bagus ya. Dan noise tetap masih berasa teman-teman. Dan secara untuk mikrofon sih di atas ini ada dua, sebelah kiri sama sebelah kanan kamera. Tapi overall Picha puas sih dengan hasil webcamnya ini. Surprisingly good. Oke, itu aja. Thank you guys. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop HP Pavilion Aero 13 BE0002AU ini tuh memiliki Wi-Fi chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8852WAE yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya nanti sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi sayangnya karena laptop ini tipis gitu ya, maka tidak tersedia tuh port Ethernet LAN. Ya, mungkin biar nggak nambah-nambah tebel laptop juga kali ya. Dan sebagai tambahan pengamanan, maka HP Pavilion Aero 13 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur TPM atau Trusted Platform Module. Ini untuk keamanan data yang memang jauh lebih baik. Ya memang harusnya ada lah ya, karena sekalian syarat buat Windows 11 juga nggak sih? Selanjutnya di bagian baterai, di mana laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode PC03XL dengan kapasitas 43.300 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan Skyler Modern Office, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 4 jam dari 100 hingga 3% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan akan mode gaming plus juga kita buat dengan full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan 1 jam 24 menit dari 100 hingga 4% baterainya. Jadi memang untuk baterainya ini bisa bilang tergolong cukup
pendek ya kalau 4 jam, karena rata-rata sekarang udah berada di 7, bahkan hingga 8 jam lah, atau yang udah sampai seharian, 12 jam ke atas. Sedangkan untuk pengisian dayanya, ini nanti kita bisa mempergunakan charger bawaan dengan output 19,5 volt 3,33 ampere dengan total daya 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 4 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 11 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan. Dan nggak lupa juga nanti akan ada indikator di sebelah kanan dari port chargernya. Terakhir untuk kemampuan upgrade, sayangnya laptop ini nanti tergolong minim karena hanya memberikan slot ekspansi pada bagian storage saja. Di bagian memori, RAM-nya ini sudah dalam keadaan menyatu dengan motherboard laptop ini. Jadi kita harus puas dengan kapasitas 16 GB DDR4 yang memang sudah tersemat pada laptop ini. Sementara di bagian storage, hanya terdapat satu slot SSD NVMe dengan ukuran 2280 yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512 GB. Jadi untuk menambah kapasitas storage-nya, kita hanya bisa mengganti modul NVMe yang ada kepada kapasitas yang jauh lebih tinggi. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop HP Pavilion Aero 13BE0002AU adalah laptop yang secara spesifik ditujukan buat teman-teman yang memang membutuhkan laptop buat bekerja atau sekedar tambahan tool multimedia buat nonton-nonton drakor gitu. Ya sebenarnya bisa juga sih buat pelengkap anak-anak ataupun adiknya dalam belajar ya, meskipun mungkin kita saat ini sudah mulai sekolah offline. Tapi laptop ini sudah lebih dari cukup lah untuk digunakan sebagai alat belajar ataupun kayak Pichel sih, pakai Excel sih lancar banget sih di sini. Sementara untuk kemampuan gamingnya, Pichel ingatkan sekali lagi, ya itu hanya bonus ya, jadi Pichel nggak akan terlalu banyak ngomong di situ. Lebih lanjut lagi memang dengan catatan negatif di minimnya kemampuan upgrade menjadikan ya nilai minus lah buat Pichel, buat jangka panjangnya kayak nggak bisa lah gitu. Yang membuat kita mungkin harus puas dengan setup yang diberikan HP terhadap laptop ini. Untuk harganya sendiri memang laptop ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di 14 jutaan di situs resmi HP Indonesia. Jadi kalau menurut Pichel sih kayaknya terjangkau ya, tapi menurut teman-teman sekalian gimana? Udah cocok nggak dengan spek dan juga performa yang ditawarkan? Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya teman-teman sekalian, Pichel mau ingetin, buat teman-teman yang mungkin belum main-main ke channel kita yang satu lagi yang bahas soal game, itu kita punya satu channel lagi yaitu namanya Pichel Main Game, ataupun channel yang baru kita bentuk ini untuk membahas akan ya cerita di belakang dari Pichel lah, yaitu PMG Fans. Jadi kalau misalnya teman-teman habis dari sini, kalau bisa kunjungi dua channel itu deh. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tipis, tipis, tipis. Tipis. Tipis tapi kalau zaman SMA dulu tipis tuh cabut ya. Tipis yuk.